di mana tentu kita maklum bersama bahwa masjid ini berada di kota Madinah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang menyaksikan channel YouTube kita ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa channel ini tentunya berbicara terkait dengan fenomena-fenomena komunikasi, seluruh kejadian yang terjadi, baik fenomena alam atau fenomena yang disebabkan oleh manusia. Tentunya semuanya bisa dikemas sebagai satu peristiwa komunikasi. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, subuh hari ini saya berada di Masjid Nabawi, kota Madinah. Tentu saja masjid ini syarat dengan nilai-nilai edukasi, syarat dengan nilai-nilai budaya. Bahkan masjid ini tentunya syarat juga dengan nilai-nilai religius, khususnya Islam, di mana tentu kita maklum bersama bahwa masjid ini berada di kota Madinah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Tempat masjid ini biasa disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota bercahaya, karena begitu besar peranan penting daripada Rasulullah Muhammad SAW semasa hidupnya di kota, salah satu kota tersuci ini. Kota Madinah ini terletak sekitar 453 km dari Mekah. Dan kota Madinah ini dikelilingi oleh bukit-bukit tandus dari pegunungan Hijaz dengan Gunung Uhud sebagai puncak tertinggi. Oleh karena itu, ada yang biasa kita dengar yaitu Jabal Uhud. Diperkirakan panjangnya gunung itu secara berantai bersambung-sambung sekitar 7 km. Makanya itulah yang dikenali sebagai Jabal Uhud. Kemudian para pemirsa sekalian, sebelum bernama Madinah, kota ini lebih dikenal dengan sebutan Yastrib. Nampaknya tidak jelas kapan awal mula kehidupan di Madinah. Namun dalam sejarah, pemukiman Yahudi sudah terdeteksi di masa pada zaman pra-Kristen. Arus utama orang Yahudi diyakini terjadi sebagai akibat pengungsian mereka dari Palestina
oleh Romawi pada tahun 135 Masehi. Beberapa suku Yahudi terkemuka yang mendiami daerah ini. Di antaranya adalah Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Al-Nadir. Tentunya ini dikutip dari Al-Jazeera. Kemudian setelah runtuhnya bendungan Marib di Yamen, beberapa suku Arab tiba di Madinah. Termasuk di antaranya adalah suku Aus dan Khazraj. Kedatangan orang Arab ini tentu membawa perselisihan dengan orang Yahudi. Namun kedua kelompok ini sepakat untuk melindungi Madinah dari serangan luar. Sehingga pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah, yang mengatur kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan politik di kota itu. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka penduduk Madinah yang berasal dari suku dan agama dapat hidup dengan adil dan harmonis di kota Madinah ini. Sehingga dengan demikian, kehidupan yang harmonis dan adil di kota ini, yang tentunya tidak lain adalah peran Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dijadikanlah kota Madinah ini sebagai ibu kota administrasi dari pusat pemerintahan Islam hingga 1661 Masehi. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, maka jutaan orang yang datang di kota Madinah ini dari segala penjuru dunia yang tentunya akan melaksanakan ibadah umroh dan haji sebelum menuju kota Mekah. Maka semua umat Islam dari penjuru dunia, hampir seluruhnya, singgah di tempat ini untuk melakukan salat, khususnya di Masjid Nabawi, dan tentunya melakukan ziarah-ziarah di sekitar Masjid Nabawi ini yang terletak di kota Madinah. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, inilah suasana Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah. Tentunya dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini arsitektur yang sangat menarik. Saya berada di luar menuju ke depan masjid, pelataran serambi masjid. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan di luar masjid sana? Kelihatan ini di depan Masjid Nabawi ini terdiri dari beberapa payung ini, ya, yang berbentuk payung. Ini satu kali di setel, para pemirsa sekalian. Ini semua bisa berbentuk payung, ya, satu kali di setel. Dia bisa melebar, kemudian dia bisa terlipat, ya, tentunya di
dikendalikan mungkin dengan satu remote. Ya. Inilah suasana depan masjid. Ya. Ini pintu masuk, salah satu pintu masuk Masjid Nabawi. Ya, yang biasa disebut dengan Quba Gate. Ya. Ini arah depan masjid. Ya. Bagaimana di lingkungan masjid itu nampak hotel-hotel itu. Ya, hotel ini satu hal yang sangat menjadi desain indah daripada hotel ini. Karena hotel ini tidak ada yang saling bersaing tinggi daripada hotel lainnya. Tapi hotel-hotel ini hampir sama tingginya semua. Ini di sekeliling Masjid Nabawi, ini di arah depan Masjid Nabawi. Hotel-hotel itu berjejeran dengan sama tingginya, sehingga nampak arsitektur yang menarik tentunya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi satu nilai edukasi, nilai religius untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian saya sampaikan. Arham Selo, Mr. Koronis, melaporkan dari salah satu kota tersuci, yaitu kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.